SF 34 tahun pelaku penganiayaan terhadap anak kandung sendiri yang sempat viral di media sosial. Pada hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 9.30 WITA diperiksa oleh penyidik PPA Satreskrim Polres Parepare. Kasatreskrim Polres Parepare Ibtu Asian Sihombing mengatakan saat diinterogasi oleh penyidik PPA, pelaku berinisial SF 34 tahun sangat menyesali perbuatannya di hadapan para penyidik, yang mana telah tega menganiaya anak kandungnya sendiri dan memviralkannya di media sosial. Asian Sihombing menjelaskan bahwa maksud dan tujuan ibu kandung korban NJ 10 tahun melakukan aksi pemukulan itu karena dirinya merasa jengkel serta kecewa kepada putrinya yang selalu membohonginya dan menceritakan kebiasaan buruk ibunya kepada keluarga atau tante korban NJ di Kota Pinrang. Pelaku sangat menyayangi anaknya dan pelaku juga sudah menyesali perbuatannya. Akan tetapi, pelaku ini akan tetap diproses sesuai dengan tindak kriminal yang dilakukannya. Karena pelaku ini dikenakan tindak kriminal kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak. Serta pelaku akan dikenakan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Saya memang sengaja, tapi itu khususkan untuk ipar saya, biar ipar saya tahu bahwa anak saya ini tidak benar ucapannya. Saya ingin memvideo itu supaya ipar saya jangan selalu memunyikan saya bahwa saya dibilang di chat itu saya bohong, kenapa ibu pukul kamu sementara kamu benar, tapi tidak kenyataannya. Saya benar karena guru kepala sekolah punya saksi semua. Guru menelpon 2 minggu dia tidak tugas karena ke Pinrang. Saya kecewa di situ, saya yang didik anak saya semenjak ayahnya meninggal. Jadi ini sebenarnya untuk internal keluarga ibu saja? Untuk internal keluarga saya, tapi ipar saya mengirim ke Makassar untuk anak tiri saya yang pertama. Akhirnya anak tiri saya ini, akhirnya dia sudah minta maaf sama saya karena dia menyesal, sudah terlambat. Aku bilang, kenapa kamu menyesal? Kenapa kamu tidak ngomong sama ibu? Tanyakan bagaimana perasaan ibu selama ditinggal sama ayah kamu. Aku bilang gitu kan. Saya ini perempuan, saya menghidupi anak saya. Tidak ada rasa penyesalan, Bu? Demi Allah, Pak, saya sangat menyesal. Tidak ada seorang ibu yang tidak menyesal. Sangat menyesal. Saya menyesal sekali atas tindakan saya yang sangat terlalu emosional, Pak. Itu dikarenakan karena saya sangat sayang anak saya, karena anak saya menghilang, Pak. Selama 10 jam saya keliling mencari anak saya, dan anak saya tidak ketemu. Akhirnya saya juga kerja, Pak. Saya cari uang, suami saya tidak ada. Saya bertiga di anak saya di rumah. Jadi tujuannya sebenarnya untuk itu, Bu? Saya untuk kebaikan anak saya. Anak saya bukan sering ini Pak, sering dia lari-lari, jadi sering saya pukul, Pak, karena dia harus dipukul, Bu? Sebenarnya, Pak, saya tidak ada niat karena terlalu kecewa sekali saya, Pak, dengan chat itu. Sebenarnya kemarin dia pulang, saya tidak pukul karena saya lihat chatnya waktu setelah saya sholat subuh. Dia bilang kirimannya chat itu entah apa, dia bilang kenapa bisa. Kamu katanya ibumu, katanya dia bilang Najwa pembohong. Ibu saya seorang pembohong. Saya kecewa dengan anak saya sendiri. Itu akibatnya saya nggak terima karena saya kecewa sama ipar saya membesarkan anak saya. Setelah kejadian mereka merapat. Kenapa di saat anak saya sehat, apa kalian kenapa tidak bantu saya untuk menghidupi anak saya? Uang sekolah kan nggak ada sama sekali. Itu saya kecewakan, Pak. Di saat saya begini, anak saya hamil 2 minggu, ayahnya masuk penjara. Dan setelah dia melahirkan 41 hari, suami saya meninggal. Jadi saya sendiri sampai 10 tahun anak saya sendiri yang besarkan. Jadi pada saat ibu pukul ini Najwa, Bu, memang pada saat itu lagi emosi atau gimana? Saya lagi emosi, Pak, dan saya tidak sadar akan itu, Pak. Saya lihat anak saya di mobil waktu pulang kemarin, saya nangis. Kenapa sampai biru begini anak saya, kan? Saya tidak tahu, kok bisa anak saya rasa seperti penyesalan ini. nanti, Bu, ini kan memelihara anak dengan sendiri. Terus kalau misalnya nanti dalam lembaga, Bu, siapa yang ngurus? Penyesalan apa iya? Gimana itu, Bu, kalau gitu? Siapa yang ngurus Najwa nanti? Jangka panjang begitu. Kalau misalkan Ya, misalnya kan misalnya ibu dinyatakan bersalah, itu siapa yang ngurus Najwa, Bu? Iya. Kita masuk Najwa. dalam Ibu enggak berpikir ke sana? anak ketiga kan. Iya. Enggak berpikir ke Semua sana. tidak ada yang ngurus, Pak. Iya. Siapa yang ngurus? Cuman saya yang ini juga tidak bisa, dia pisah dengan saya, Pak. Jadi terkait KDRT yang dimana sempat viral terhadap anak-anak di bawah umur, kemarin kita sudah mengamankan pelaku sendiri, terduga pelaku sudah kita amankan hari Sabtu kemarin kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan awal. Untuk selanjutnya sendiri kita akan secara estafet kita akan melakukan pemeriksaan berlanjut dari rencana kegiatan kita hari Senin kita akan melakukan pemeriksaan ulang, di mana juga kami juga masih menunggu visum dari rumah sakit.
Pak, dari pengakuan awal dari sang ibu ini Pak, kenapa sampai anaknya ini dianiaya Pak? Jadi dari hasil pemeriksaan awal kami di mana terduga pelaku ini melakukan hal tersebut, diakui bahwasannya karena anaknya sendiri atau korban tersebut sudah 2 minggu tidak melakukan sekolah secara daring, dan juga tidak mengerjakan tugas, di mana ibu ini juga mendapat laporan dari wali murid atau guru dari sekolah yang bersangkutan. Pak, kabarnya anak ini sangat berprestasi Pak di sekolah. Dari info yang kami sudah dapatkan, di mana anak ini termasuk anak yang berprestasi di sekolah, di mana dalam kehidupannya di sekolah juga korban secara akademik sering mendapat peringkat 1 di sekolahnya. Dari Kota Parepare, Daeng Tojeng mengabarkan.